Was'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya Muhammad tentang masalah anak yatim. Jadi anak yatim itu tidak harus miskin. Yatim itu biasanya kalau di Arab itu banyak yang kaya. Dan yang kaya-kaya itu biasanya kalau mati bapaknya, ibunya itu diambil paman-pamannya. Ya, dan itu orang kaya-kaya. Jadi kekayaannya itu daripada terbengkalai anak masih kecil, itu biasanya diambil sama pamannya, sama bibinya, sama kakeknya dan sebagainya. Pokoknya di lingkungan keluarga. Ya, tidak harus miskin. Ya, tidak harus miskin. Tetapi kebanyakan yang ada di Indonesia, nah itu di Indonesia kita itu banyak anak yatim piatu dalam keadaan miskin. Memang miskin. Bagaimana Beb itu Beb? Tentang masalah anak yatim yang ada di Indonesia. Ya, qul islahul lahum khair. Katakan ya Rasulullah kepada mereka pemelihara anak yatim itu bila mana dia memperbaikinya, ya, bila mana dia mengayominya itu baik, memeliharanya baik, tidak baik ya. Jadi bagaimana dengan anak yatim-yatim yang ada di Indonesia ini? Memelihara anak yatim tapi anak yatim miskin. Yang jelas yang memelihara anak yatim itu perlu dana. Untuk apa? Untuk anak yatim sendiri. Kalau anak yatim itu disuruh ngemis, pas kekayaannya dipakai oleh yang pembina ini anak yatim, itu celaka, 7 keliling. Jadi anak yatimnya dimanfaatkan untuk ngemis untuk pengasuhnya, ya, bukan pengasuh itu, jadi bajingan yang seakan-akan dia jadi pengasuh. Yang seakan-akan dia kata qul islahul lahum khair, daripada dia terbengkalai saya beb ini. Tapi dimanfaatkan, disuruh ngemis, diberi kaya, buat proposal untuk minta ke sana, minta ke sini, minta ke sana, minta ke sini untuk menjadi kaya, dianya berfoya-foya, yatimnya makan menderita. Makan tahu tempe. Nah, pengasuhnya makan dengan daging dan sebagainya. Nah, itu bahaya itu. Bukan itu yang dimaksud. Ya enggak? Bagaimana kalau ada seperti itu? Ya itu tanggung sendiri dosanya. Karena Nabi Muhammad SAW itu dengan anak yatim seperti ini katanya, seperti jari-jari. Berarti orang yatim itu kakak sifat dari Nabi Muhammad SAW. Dan hati-hati, anak yatim itu tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau dia berdoa, ya Rab, mentermokar pengasuh materi, mata ukur. Karena apa? Tidak pakai ibu, langsung kepada ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Ini tidak ada ini. Tidak ada orang tuanya. Langsung tembus ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun anak yatim piatu itu disalahgunakan oleh pengasuh, lalu minta kepada Allah, ya Allah, jadikan pengasuh ini, bajingan ini mati hukum. Kalau anak yatim berdoa seperti itu. Makanya jangan perak-perak tadi pengasuh anak yatim. Ya kebanyakan seperti itu, bahaya, ya enggak? Jadi yang enak itu malah pengasuhnya, yang jelek, yang buruk itu adalah anak yatimnya. Suruh ke barat, suruh ke timur, perak ngemis. Tapi kalau di Arab itu memang pamannya sendiri atau keluarganya sendiri yang mengambil. Kenapa? Karena ini ponakan saya. Nah, ponakan itu bukan miskin, kaya. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya memelihara ini? Boleh, silakan, itu baik. Ya. Wa in tukhalituhum, dan jika kamu itu mencampuri urusan mereka, ya, atau mengasuh mereka, fa ikhwanukum, itu adalah saudaramu. Artinya al-muslim akhul muslim. Ponakan kan artinya dibilang saudara di sini karena ponakan. Kalau orang lain, kalau dia muslim, ya itu saudaramu. Artinya kalau saudara itu harus berbuat apa? Berbuat baik. Kalau tidak bisa berbuat baik, buat apa? Bukan saudara. Yang bersaudara itu adalah yang baik. Kalau tidak baik, bagaimana? Ya, menghilangkan diri daripada persaudaraan. Ya, seperti siapa? Karun. Karun dengan Musa itu saudara sepupu. Dia meninggalkan ketika dia beriman kepada Musa, luar biasa lengketnya. Tetapi dia kaya, meninggalkan Karun, meninggalkan Musa dan Harun. Karun itu.
Boh, kalau begini Musa ini macet ke saya. Padahal minta doa kepada Musa. Ya Musa, doakan kepada Allah mudah-mudahan saya kaya. Jangan Karun, bersama saya saja. Tidak, saya kalau kaya akan berderma untuk perjuangan kita. Untuk Allah. Jangan Karun. Sampai setahun minta. Setahun kau minta Musa gabaan minta beri. Angkat tangan. Yang angkat tangan kaya. Ya, minta ya Rab berikan ini kekayaan. Kaya engkau Harun. Ya Karun. Tapi setelah kaya, ya diminta itu mbeknya, diminta sabinya, malah dibilang macet. Oh ini macet ini. Padahal ini dulunya apa? Niatnya untuk menderma supaya bisa berjihad. Nah itu kekayaan. Kalau semacam ini terjadi pada Nabi dan sepupunya yang ngerti tentang masalah Taurat, jadi Qarun ini paling pintar dalam masalah kitab Taurat yang langsung ditulis oleh Allah SWT. Itu kitab Taurat. Dari saking luar biasanya. Itu hafal dan diamalkan sama Qarun. Semak ke Nabi, along-bolong benabi, apajang benabi. Tapi ketika kaya, punya pangkat dan kedudukan, wah, tak gojain senyum Musa. Ini orang si ahli kitab. Bagaimana orang yang tidak mengerti tentang Islam kamu pilih menjadi pemimpin? Hah? Apakah kalau jadi akan mengayomi kamu sebagai rakyat? No way. Tak mungkin lah. Hah? Cewek-cewek orang-orang bodoh. Enggak. Orang itu banyak mengaku dirinya pintar, padahal bodoh. Bodohnya apa? Dia mengingkari janjinya. Itu bodoh namanya. Karena orang yang mengingkari janjinya adalah orang munafik. Munafik itu bodoh. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling dalamnya masuk neraka jahanam, yang paling dalam itu aspal. Yang betul aspal tidak. Asfal safilin. Nah ini. Jadi kalau kamu berbuat baik, kamu mengayomi ataupun berbuat baik kepada mereka saudaramu, tidak apa-apa, silakan. Ya. Wallahu wa inna tuharituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu artinya mencampur adukkan atau bergabung dengan mereka, mencampuri urusan mereka ataupun mencampuri harta mereka dengan harta kamu, itu maksudnya. Tafsirannya banyak ini ya. Fa ikhwanukum, boleh-boleh saja karena itu saudaramu. Jadi mencampur aduk hartanya Abe, semiarah dengan hartanya anak yatim yang masih kecil yang belum bisa mengelola hartanya, tetapi dikumpulkan dengan ini tidak ada masalah. Yang penting kamu itu bisa islah terhadap anak yatim itu sendiri kalau sudah besar. Misalkan saya Habib, misalkan dia anak yatim diambil ya punya harta dikumpulkan, habis dikumpulkan dibelanjakan, kurang tidak? Tiap hari sampai setahun 2 tahun disekolahkan, kurang tidak uangnya? Ya kurang tidak? Ya kurang, tambah sedikit. Nah supaya misalnya ini masih kecil, ini kalau sudah besar habis ini kalau dibelanjakan saja tanpa dibelanjakan. Bagaimana kita? Ayo kita kembangkan dengan cara bisnis misalkan. Akhirnya hasilnya tetap dikasih kepada anak yatim itu sendiri. Itu baik. Ya boleh. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Dan Allah itu mengetahui di antara kalian ya yang berbuat keburukan, artinya diambil saja tanpa diberikan. Ada uangnya tidak dibelanjakan semestinya, tidak disekolahkan anak yatim itu sampai besar, dan ketika besar tidak diambil. Kenapa? Dibelanjakan sampai habis. Allah tahu minal muslih, dari orang yang berbuat baik. Artinya dibelanjakan dijadikan modal lalu dikerjakan sampai menjadi berlipat-lipat hartanya. Ketika besar diberikan semuanya. Kalau sudah ngerti tentang masalah uang dan dikawinkan, dinikahkan. Itu Allah tahu siapa di antara mereka, di antara kalian yang berbuat baik kepada anak yatim atau yang berbuat jahat, Allah tahu. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah berkehendak, la'anatakum, niscaya Allah akan mempersulit kamu. Ya. Jadi kalau Allah mempersulit kita bagaimana? Bisa karena Allah Maha perkasa. Innallaha ghani azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Perkasanya bisa menyiksa manusia. Ya, ini kalau misalkan manusia ini mengayomi anak yatim hanya beberapa gelintir orang saja.
Kalau dia khianat, Allah tahu. Ya, yang baik Allah tahu. Kalau Allah berkehendak kepada orang yang memelihara anak yatim itu, niscaya Allah akan menjadikan susah untuk kamu. Ya, kenapa membuat susah ya Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Perkasa menyiksa, bijaksana bagi orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Karena anak yatim itu adalah kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi aku dengan anak yatim itu seperti ini. Tekan tekepok, tekepok esorkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'natakum ini kalau mau dibahas panjang lebar, ya enggak? Kenapa? Kalau misalkan hartanya Habib yang pemelihara anak yatim dengan hartanya anak yatim, kalau misalkan dicampur itu ya apa? Kalau misalkan tidak dicampur, di sini punyanya anak yatim, ini punya Ustaz, ya enggak? Kalau makan masaknya sendiri-sendiri supaya tidak campur. Ya, semuanya tidak campur. Kira-kira dalam satu keluarga itu bisa enggak? Sasakna, akalambina, aingah, makannya, minumnya, beli sate misalkan. Ini terus sate, begini sate ini biasa Ustaz. Beli makan campur gitu, campur bisa? Tak bisa. Akhirnya bisa makan hartanya anak yatim. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dan kalau Allah menyatakan seperti itu, la'natakum, Allah menyusahkan kamu, ya susah kamu. Tetapi karena itu saudara, bolehlah saja ambil sedikit untuk anaknya, punya kamu campur-campur, tapi tidak artinya over, ya. Diambil punyanya punyanya yatim, kamunya sedikit, atau kamu tidak mengambil punyanya, kamu hanya masakkan saja. Itu tidak boleh, Mas. Ya tidak. Jadi artinya secukupnya saja. Ya, boleh kamu ngambil makan secukupnya karena kamu peladennya anak yatim, boleh saja campur, tapi jangan melewati batas. Karena bila melewati batas, Allah itu Maha perkasa untuk menghukum kamu, hakim, dan bagi kamu bila baik, Allah SWT akan bijaksana kepada kalian. Sudah?